Kisah Rasulullah. Bagian 8. Kehancuran Abraha. Allah lah yang melindungi rumah sucinya. Ketika pasukan Abraha bergerak mendekat, gajah Abraha berhenti. Sekeras apapun Abraha memukulinya, gajah itu tetap duduk tenang, bahkan akhirnya berusaha berjalan lagi ke arah Yaman. Maju! Maju! Apa yang terjadi padamu? Bentak Abraha pada tunggangannya. Dalam berbagai medan pertempuran, belum pernah kamu mengecewakan aku seperti ini. Kamu bahkan tampak ketakutan. Ada apa sebenarnya? Paduka? Ada yang datang dari arah laut? Teriak seorang prajurit sambil menunjuk-nunjuk panik. Saat itulah, dari arah laut, Allah mengirim kawanan burung yang kepakan sayapnya menutupi sinar matahari seperti iringan awan mendung yang bergerak cepat. Burung-burung itu menjatuhkan batu-batu menyala ke arah pasukan gajah. Dengan panik setiap orang berusaha menyelamatkan diri, tetapi sia-sia. Semua orang, termasuk Abraha, mati. Peristiwa ini Allah abadikan dalam surat Al-Fil. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah? Itu sia-sia. Dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong, yang melempari mereka dengan batu, berasal dari tanah yang terbakar. Lalu Dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Wabah penyakit. Sebagian ahli tafsir berpendapat bahwa yang dibawa burung itu adalah kuman-kuman wabah penyakit cacar. Dalam beberapa hari saja seluruh pasukan mati dengan tubuh rusak seperti daun dimakan ulat. Abraha berhasil kembali ke Yaman, tetapi tidak lama setelah itu ia pun mati seperti pasukannya. Kembali ke Mekah. Abdullah bin Abdul Muthalib tidak jadi disembelih karena telah ditebus ayahnya dengan 100 ekor unta. Abdullah adalah pemuda yang berwajah tampan. Kegagahan parasnya banyak menarik perhatian gadis-gadis Mekah. Apalagi setelah mereka tahu bahwa nyawa Abdullah telah ditebus dengan 100 ekor unta. Suatu jumlah yang luar biasa yang tidak pernah dialami seorang pun sebelumnya. Walaupun banyak gadis yang berusaha menggodanya, kesopanan Abdullah tetap terjaga. Gadis yang meminang. Setelah penebusan Abdullah, Abdul Muthalib menggandeng tangan putranya menuju rumah Wahab bin Abdul Manaf. Wahab mempunyai seorang putri bernama Aminah. Abdul Muthalib sudah sepakat dengan Wahab untuk menikahkan putra-putri mereka. Namun, di tengah jalan, seorang gadis cantik menegur Abdullah. Engkau akan pergi kemana, wahai Abdullah? Aku akan pergi bersama ayahku. Tanpa memedulikan Abdul Muthalib, gadis itu berkata, Kulihat engkau memang dituntun ayahmu, tak ubahnya seperti seekor unta yang akan disembelih. Demi engkau, aku akan menerimamu jika engkau mau menikahi diriku sekarang juga. Abdullah terperangah. Ia menatap gadis itu dengan gugup. Siapakah gadis ini? Pikir Abdullah, dilihat dari pakaiannya yang dipenuhi perhiasan mahal, ia pasti seorang gadis bangsawan. Matanya yang hitam memancarkan sinar yang teduh seperti yang biasa dimiliki gadis-gadis berperangai lemah lembut dan penuh kasih sayang. Apa yang harus kukatakan kepadanya? Ketika Abdullah menoleh kepada ayahnya, dilihatnya Abdul Muthalib memberi isyarat agar Abdullah terus melangkah dan tidak menggubris sang gadis. Aku bersama ayahku. Aku tak kuasa menolak kehendaknya dan berpisah dengannya. Demikian episode kali ini. Insya Allah, akan kita lanjutkan episode-episode selanjutnya dari seri Kisah Rasulullah. Jika kamu suka, mohon bantu like dan subscribe channel ini, dan share kepada yang lain. Terima kasih.